Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Siti Nurjana dengan NIM 1905194. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019 kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran demonstrasi. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian metode pembelajaran, pengertian metode pembelajaran demonstrasi, karakteristik metode pembelajaran demonstrasi, langkah-langkah metode pembelajaran demonstrasi, serta akan ada contoh implementasi dari metode pembelajaran demonstrasi, dan juga mengetahui kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran demonstrasi. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian. Ya, sebelum kita mengetahui dan memahami mengenai apa sih metode pembelajaran demonstrasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode pembelajaran. Menurut Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, metode pembelajaran itu adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Selanjutnya yaitu pengertian dari metode pembelajaran demonstrasi. Jadi, metode pembelajaran demonstrasi itu adalah metode penyajian pelajaran dengan meragakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik yang sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Terlepas dari metode penyajian, tidak terlepas dari penjelasan guru. Walau dalam metode pembelajaran, siswa itu hanya memperhatikan. Sedangkan menurut Jarat, metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta lain. Demonstrasi juga merupakan metode pembelajaran yang efektif karena peserta didik dapat mengetahui secara langsung penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Juga, siswa dapat mengamati guru selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun penggunaan metode demonstrasi mempunyai tujuan agar siswa mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu. Misalnya dalam materi PAI, tata cara tayamum, tata cara sholat baik fardu, sunnah, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik metode pembelajaran demonstrasi. Karakteristik menurut Winata Putra, yang pertama, mempertunjukkan objek sebenarnya, ada proses peniruan oleh peserta didik, ada alat bantu yang digunakan, memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh siswa aktif dan dapat guru siswa melakukannya. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu langkah-langkah metode pembelajaran demonstrasi. Langkah-langkah metode demonstrasi. Tahap yang pertama yaitu perencanaan, dengan merumuskan tujuan yang jelas baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan, dapat ditempuh setelah metode demonstrasi berakhir. Penyampaian tujuan ini erat kaitannya dengan tujuan dan fokus peserta didik saat mengamati proses demonstrasi yang sedang berlangsung. Tanpa adanya penyampaian tujuan pembelajaran, maka peserta didik akan mengalami bias atau peserta didik tidak mengetahui tujuan mereka saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian, mempersiapkan alat bantu peraga yang dilakukan untuk digunakan dalam melakukan demonstrasi. Kemudian, menetapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan. Lalu, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan, dan selama demonstrasi berlangsung, seorang guru hendaknya introspeksi diri, yaitu maksudnya dengan apakah keterangan-keterangannya dapat didengar oleh peserta didik. Kemudian, semua media yang digunakan ditempatkan pada posisi yang baik sehingga setiap peserta didik dapat melihat, dan peserta didik disarankan membuat catatan yang dianggap perlu. Dan yang terakhir dalam tahap perencanaan ini menetapkan rencana penilaian terhadap kemampuan peserta didik.
Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, hal yang perlu dilakukan yaitu memeriksa hal-hal di atas untuk kesekian kalinya yang terdapat pada tahap perencanaan, kemudian mulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik, seperti mulai demonstrasi dengan kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki, sehingga mendorong peserta didik untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Ciptakan juga suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Kemudian yang kedua, mengingat pokok-pokok materi yang akan didemonstrasikan agar demonstrasi mencapai sasaran. Selanjutnya, menghindari ketegangan, oleh karena itu guru hendaknya selalu menciptakan suasana yang harmonis. Selanjutnya, memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya mengikuti demonstrasi dengan baik. Yakin juga bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan seluruh reaksi peserta didik. Kemudian, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya dalam bentuk mengajukan pertanyaan. Nah, penguatan melalui diskusi atau tanya jawab terhadap hasil demonstrasi. Penguatan ini dilakukan untuk mengonfirmasikan apa saja yang dapat dan tertinggal dari metode demonstrasi yang sudah dilakukan. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada tahap ini, sebagai tindak lanjut setelah diadakannya demonstrasi yang sering diiringi dengan kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya, kegiatan ini dapat berupa pemberian tugas seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan lebih lanjut. Selain itu juga, guru dan peserta didik mengadakan evaluasi terhadap demonstrasi yang dilakukan, apakah sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui mengenai langkah-langkah metode pembelajaran demonstrasi, mari kita lihat terlebih dahulu contoh implementasi dari metode pembelajaran demonstrasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada minggu kedua ya. Ya Bu. Sebelum pelajaran ini dimulai, Ibu absensi dulu ya. Ya Bu. Ahmad Zaki, Hadir. Rizaki, Hadir. Selamat, Hadir Bu. kita hadir Bu. Alhamdulillah semua ya. Ya Bu. Di rumah hadir. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah. Kok nggak kompak ya? Kurang kompak gini ya? Ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya Bu. Ya Bu. Loh, kok gitu? Ayo, Oh, iya, iya. bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semangat apa enggak? Maju. Anak pandai. Zaki dong, ambilkan buku itu nak. Di sini. Ini Bu. Ya. Baik, sekarang keluarkan buku kalian. Sudah Bu. Ini Bu. Sudah? Saya. Buka halaman 51. Ya. Coba di situ ada bab apa? Ada contoh ada Bu. Nah, terharu. Di sini ibu mau menjelaskan tentang tayamum, ya. Kalian sudah tahu tayamum itu apa? Masa belum tahu? Belum pernah mempraktekkan tayamum? Baik. Dan di sini sebelum kita mengetahui tentang syarat, terus hal-hal apa yang perlu kita
Habis itu kita bersihkan dulu. Kita sambil rusak sama bacanya. Gimana bacanya? Ayo, 1, 2, 3. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Dari kelompok 4 akan mengulas kembali yang telah disampaikan oleh Bu Afifah, yaitu bab toharo dengan tema tayamum. Pengertian tayamum sendiri adalah menyucikan diri tanpa menggunakan air, yaitu dengan menggunakan debu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu. Hal yang membolehkan tayamum: yang pertama, tidak adanya air, dan yang kedua, tidak mampu menggunakan air, yang ketiga, sakit, dan keempat, jumlah airnya yang sedikit. Demikian, simak. Yap, itu dia contoh implementasi dari metode pembelajaran demonstrasi. Nah, tentunya dalam metode pembelajaran demonstrasi ini ada kelebihan dan juga ada kekurangan.